Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita ini bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab baru, yaitu bab 2. Lah, di bab 2 ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dari kompetensi dasar ini, maka yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pertama, kita akan memahami atau membahas tentang hakikat dari demokrasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam demokrasi atau klasifikasi demokrasi. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah prinsip-prinsip demokrasi. Oke, biar tidak lama, yuk kita langsung ke materi dan kita bahas satu persatu. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Yups, peristiwa di atas merupakan perwujudan dari sikap demokratis. Bagaimana perwujudan dari sikap tersebut? Nah, coba silahkan tuliskan jawaban kalian secara singkat di buku catatan. Saya beri waktu 1 menit untuk menuliskannya. Coba amati lingkungan sekitar kalian. Di rumah misalnya, apakah antar anggota keluarga dalam memutuskan segala persoalan dilakukan musyawarah? Boleh menyampaikan pendapat. Apabila demikian, di lingkungan tersebut sudah menerapkan sikap demokratis. Begitu juga dalam lingkungan masyarakat, misalnya adanya musyawarah RT, RW, atau musyawarah desa dan lain sebagainya. Lalu pernahkah di sekolah kalian memilih ketua OSIS, ketua kelas, atau di dalam pembelajaran ada forum diskusinya? Ada tanya jawab dengan guru antar sesama teman? Bila demikian, berarti juga telah menerapkan sikap yang demokratis. Apabila sebuah negara melaksanakan pemilihan umum, pemilu caleg, presiden, bupati, wali kota, gubernur, yang dilaksanakan secara jujur dan adil, berarti negara tersebut telah menerapkan demokrasi. Selain itu, apabila negara juga memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negaranya dalam negara tersebut, berarti juga telah menerapkan sistem demokrasi. Nah, berarti dalam lingkungan sekitar kita, sistem demokrasi sudah diterapkan. Lalu apa sebenarnya itu demokrasi? Mari kita bahas dari kata demokrasi. Kata demokrasi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratian yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Saya kira pengertian ini sudah banyak kalian dengar dan pahami. Lalu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau melalui wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan umum yang bebas. Lalu di sini kita akan coba menjelaskan pengertian yang lebih populer lagi, yaitu pendapatnya Abraham Lincoln. Dalam pandangan beliau, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini yang sangat populer. Apa artinya? Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk di dalamnya aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikat yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Mana dari pengertian tersebut?
dapat dipahami? Nah, seringkali kita mendengar ya bahwa demokrasi itu identik dengan kebebasan. Lalu, apakah sama kebebasan itu dengan demokrasi? Tentu keduanya tidak sama. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya apa? Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang bersumber atau yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. Dari sini kita dapat pahami bahwa kalau hanya kebebasan itu cenderung ya tidak memperhatikan rasa tanggung jawab dan seringkali melanggar hak orang lain. Tentu ini berbeda dengan konsep demokrasi. Selanjutnya, setelah memahami hakikat demokrasi, kita ke klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang masing-masing negara. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dalam berbagai bentuknya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bentuk daripada demokrasi. Yang pertama, berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individu atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional ini adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Kemudian yang selanjutnya, ini yang kita miliki sendiri, yaitu demokrasi Pancasila. Itu demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat kita lihat ya, dasarnya di sila keempat dari sila Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu ideologi berdasarkan demokrasi berdasarkan landasan ideologinya. Lalu klasifikasi yang kedua, yaitu demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, demokrasi langsung. Apa itu? Yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Nah, ini dipraktekkan dalam negara-negara Yunani di awal adanya diterapkannya konsep demokrasi ini, di mana rakyat semuanya terlibat dalam pemutusan kebijakan yang dilakukan oleh negara. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Apa itu? Yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Nah, ini yang banyak dipraktekkan pada masa saat ini, di mana kalau dulu negara Yunani terbatas, wilayahnya hanya polis-polis yang dikelilingi oleh tembok negara itu, ya wilayahnya tidak terlalu luas. Kalau sekarang wilayah yang luas, permasalahan kompleks, rakyatnya terlalu banyak untuk dilibatkan, maka pada perkembangan saat ini yang banyak diterapkan adalah demokrasi tidak langsung. Ya,
kehendak rakyat bisa disampaikan melalui wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum. Oke, dapat dipahami. Selanjutnya, kita ke prinsip-prinsip demokrasi. Ya, menurut Profesor Miriam Budiarjo, suatu negara dan pemerintahan dapat dikatakan menerapkan suatu sistem demokrasi apabila menerapkan atau melaksanakan prinsip-prinsip berikut. Apa itu? Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Ini yang kita sebut tadi sebagai pemilihan umum. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Nah, ini harus disesuaikan dengan hukum. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Lah, ini dalam negara yang demokratis, ya, keberagaman di dalam masyarakat itu dianggap wajar, bahkan harus dipelihara dan dijaga. Dan yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Di sinilah kemudian perlunya adanya hukum di sini, ya. Nah, prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan tersebut di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip inilah sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit ditegakkan. Bagaimana? Semoga kalian bisa memahami materi dari saya. Selanjutnya, tugas untuk kalian adalah coba kalian cari perbedaan antara demokrasi, ya, konstitusional atau demokrasi liberal dengan demokrasi proletar. Berikan contoh negara mana yang menganut sistem demokrasi tersebut. Nah, untuk menjawab itu, nanti seperti biasa akan saya kirim link untuk menuliskan jawaban. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.